Selamat datang kembali di mata kuliah jaringan nirkabel. Pada sesi ini kita akan membahas topik yang sangat relevan di era konektivitas saat ini, yaitu konsep node luar ruang dan masalah-masalah dalam pembangunan infrastruktur jaringan nirkabel. Seiring meningkatnya kebutuhan akan konektivitas, baik di dalam maupun luar ruangan, pembangunan jaringan nirkabel yang kuat dan stabil menjadi salah satu fokus utama dalam banyak industri, terutama di area publik dan komersial. Node luar ruang memiliki peran penting dalam memperluas jangkauan jaringan di area terbuka, seperti taman, kampus, dan kawasan publik lainnya. Namun, pembangunan infrastruktur ini tidak luput dari berbagai tantangan, baik teknis maupun non-teknis. Dari ketahanan perangkat terhadap cuaca, pengaturan frekuensi yang tepat, hingga masalah keamanan fisik perangkat, setiap aspek memiliki peran besar dalam menentukan keberhasilan implementasi jaringan. Hari ini, kita akan menggali lebih dalam mengenai apa yang dimaksud dengan node luar ruang, mengapa penting bagi jaringan nirkabel, serta bagaimana cara menghadapi berbagai masalah yang sering muncul dalam pembangunannya. Diharapkan, setelah sesi ini, kita akan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan solusi praktis yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Node luar ruang merupakan komponen kunci dalam infrastruktur jaringan nirkabel yang memungkinkan pengguna untuk tetap terhubung ke jaringan meskipun berada di luar ruangan. Node luar ruang dibekali dengan beberapa fitur khusus yang dirancang untuk menghadapi tantangan yang terjadi di luar. Node ini memainkan peran yang sangat penting dalam memperluas jangkauan jaringan. Dengan adanya node luar ruang, aksesibilitas jaringan di area terbuka seperti taman, kampus, atau tempat umum lainnya dapat ditingkatkan secara signifikan, sehingga kualitas layanan dan konektivitas tetap terjaga. Karakteristik penting dari node luar ruang atau perangkat jaringan yang dipasang di luar ruangan. Berikut penjelasan dari setiap karakteristik. Pertama, tahan cuaca. Node luar ruang biasanya dilengkapi dengan casing atau pelindung yang khusus dirancang untuk menahan berbagai kondisi cuaca, yang artinya perangkat ini dapat bertahan di bawah panas terik, hujan lebat, kelembapan tinggi, bahkan debu atau partikel lain yang ada di luar ruangan. Perlindungan ini umumnya memenuhi standar IP Ingress Protection tertentu, seperti IP65 atau IP67, yang menunjukkan ketahanannya terhadap air dan debu. Jadi, meskipun terpapar elemen cuaca yang ekstrem, node tetap dapat berfungsi dengan baik. Kedua, jangkauan sinyal lebih luas. Node luar ruang dirancang untuk menjangkau area yang lebih luas dibandingkan perangkat dalam ruangan. Hal ini sangat berguna untuk tempat terbuka seperti taman, area, atau parkir. Jangkauan sinyal yang lebih luas memungkinkan node luar ruang untuk menghubungkan perangkat-perangkat di area tersebut tanpa perlu banyak repeater atau titik akses tambahan. Kemampuan ini biasanya dioptimalkan melalui antena yang kuat dan pengaturan frekuensi sinyal yang lebih fleksibel. Ketiga, fitur Power over Ethernet (PoE). Fitur Power over Ethernet (PoE) memungkinkan node luar ruang menerima daya listrik langsung melalui kabel Ethernet tanpa perlu sumber daya listrik terpisah. PoE sangat menguntungkan untuk instalasi luar ruangan, terutama di lokasi yang tidak memiliki stop kontak atau sulit untuk memasang kabel listrik. Dengan PoE, kabel Ethernet tunggal dapat digunakan untuk memasang node dan sekaligus menyediakan daya, sehingga pemasangan lebih efisien dan menghemat biaya serta waktu instalasi. Dan terakhir, kualitas antena yang kuat. Node luar ruang biasanya dilengkapi dengan antena yang lebih kuat dan dirancang khusus untuk lingkungan luar. Antena ini bisa berupa antena omnidirectional yang menyebarkan sinyal ke segala arah, atau antena direksional yang memfokuskan sinyal ke area tertentu untuk jangkauan yang lebih jauh. Antena dengan kualitas yang baik akan membantu mempertahankan kekuatan dan stabilitas sinyal, meskipun berada di area yang luas atau terkena gangguan dari elemen luar, seperti gedung tinggi, pohon, atau cuaca buruk. Fungsi utama node luar ruang adalah pertama, meningkatkan jangkauan jaringan. Node luar ruang dirancang untuk memperluas area layanan jaringan ke luar ruangan,
memungkinkan jaringan untuk mencakup lokasi yang lebih luas. Contohnya, di kampus universitas, area seperti lapangan, taman, atau koridor seringkali menjadi tempat berkumpulnya mahasiswa. Dengan memasang node luar ruang, mahasiswa dapat mengakses jaringan Wi-Fi kampus meskipun mereka berada di luar gedung, sehingga memungkinkan mereka tetap terhubung untuk belajar atau mengakses informasi dari mana saja di area kampus. Kedua, memperluas kapasitas jaringan. Dengan menambahkan node luar ruang, kapasitas jaringan secara keseluruhan dapat ditingkatkan. Node luar ruang membantu mengurangi beban pada node dalam ruangan, sehingga meminimalkan kepadatan jaringan. Hal ini meningkatkan performa jaringan secara keseluruhan, terutama di area dengan lalu lintas pengguna yang tinggi. Contohnya, di tempat-tempat seperti pusat perbelanjaan atau stadion, jaringan Wi-Fi di dalam ruangan sering kali penuh dan kelebihan beban, terutama selama acara besar. Dengan menempatkan beberapa node luar ruang di sekitar bangunan, kapasitas jaringan dapat ditingkatkan, mengurangi beban pada node dalam ruangan dan memberikan akses jaringan yang lebih lancar bagi pengguna di sekitar lokasi tersebut. Dan ketiga adalah mengurangi interferensi. Penempatan node luar ruang di area yang minim gangguan sinyal membantu mengurangi interferensi yang dapat mempengaruhi kualitas jaringan. Node luar ruang biasanya dipasang di lokasi strategis untuk memastikan sinyal yang kuat dan stabil, sehingga memberikan pengalaman jaringan yang lebih baik bagi pengguna di area terbuka. Contohnya, di lingkungan industri atau area perkotaan yang padat, sinyal Wi-Fi dapat terganggu oleh peralatan elektronik atau struktur bangunan yang tebal. Node luar ruang dapat ditempatkan di area terbuka dengan sedikit interferensi, seperti di taman atau area parkir, untuk menyediakan sinyal yang stabil. Dan di sebuah taman kota, node luar ruang bisa ditempatkan di beberapa titik yang strategis untuk menghindari gangguan dari gedung-gedung tinggi di sekitarnya, sehingga pengguna dapat menikmati kualitas jaringan yang baik. Pertama, interferensi sinyal. Di kawasan perkotaan padat seperti pusat kota kemungkinan terdapat banyak perangkat nirkabel, seperti router, radio komunikasi, dan peralatan IoT yang berbagi frekuensi yang serupa. Misalnya, di sebuah taman kota, node luar ruang mungkin mengalami gangguan sinyal kemungkinan bisa jadi dari kamera pengawas atau pemancar radio terdekat, sehingga sinyal Wi-Fi yang dihasilkan menjadi tidak stabil dan lambat, dan itu akan memengaruhi pengguna di area tersebut untuk mengakses jaringan. Kedua, ketahanan perangkat terhadap cuaca. Di daerah dengan iklim ekstrem, seperti wilayah dengan curah hujan yang cukup tinggi atau musim panas, perangkat luar ruang yang tidak dilengkapi dengan pelindung cuaca akan mengakibatkan rusak lebih cepat. Contohnya, node luar ruang yang dipasang di sebuah pantai tanpa casing tahan air bisa mengalami korosi akibat kelembapan dan air laut. Hal ini akan mengakibatkan perangkat akan sering diperbaiki atau diganti, yang nantinya akan memunculkan masalah baru, seperti biaya perbaikan mengganti dengan yang baru. Ketiga, distribusi jarak dan jangkauan. Di area yang memiliki banyak rintangan fisik, seperti pohon yang tinggi dan gedung pencakar langit, distribusi sinyal bisa menjadi terhambat. Misalnya, di sebuah taman yang memiliki banyak pohon tinggi, sinyal dari satu node ke node yang lainnya memungkinkan akan melemah atau bahkan tidak bisa mencapai area tertentu, yang akhirnya akan menciptakan sebuah titik mati. Nah, untuk mengatasi ini, node perlu ditempatkan lebih dekat atau memerlukan antena yang lebih kuat, yang bisa menambah kompleksitas instalasi. Terakhir adalah keterbatasan bandwidth. Di lokasi wisata seperti taman bermain atau area konser yang sifatnya di luar ruangan, banyak pengunjung menggunakan jaringan Wi-Fi publik secara bersamaan, yang berakibat akan menyebabkan kepadatan jaringan. Sebagai contoh, saat konser besar di sebuah taman, ribuan orang dapat terhubung ke jaringan Wi-Fi yang sama. Hal ini membuat kualitas jaringan menurun, sehingga pengguna mengalami buffering atau koneksi yang terputus-putus. Masalah non-teknis yang sering mungkin ditemuin di lapangan. Pertama, biaya instalasi dan pemeliharaan. Node luar ruang membutuhkan perangkat yang tahan terhadap kondisi cuaca ekstrim.
sehingga perangkat dan casing yang digunakan biasanya lebih mahal dibandingkan perangkat dalam ruangan. Selain itu, perawatan rutin diperlukan untuk memastikan perangkat tetap berfungsi dengan baik. Misalnya, di sebuah taman kota, perangkat perlu diperiksa dan dibersihkan secara berkala untuk menghindari kerusakan. Kedua, perizinan. Di beberapa kota, pemasangan node luar ruang memerlukan izin dari pemerintah atau otoritas setempat, terutama pemasangan yang bersifat di area publik atau lokasi bersejarah, di mana pemasangan perangkat baru mungkin membutuhkan persetujuan khusus untuk memastikan tidak mengganggu estetika atau keamanan publik. Misalnya, memasang perangkat jaringan di area dekat monumen atau bangunan bersejarah mungkin memerlukan proses izin yang lebih panjang dan rumit. Ketiga, keamanan fisik. Node luar ruang lebih rentan terhadap risiko pencurian atau vandalisme dibandingkan dengan node dalam ruangan. Perangkat yang ditempatkan di area terbuka, seperti taman atau stadion, bisa menjadi target bagi pihak yang tidak bertanggung jawab. Misalnya, node di taman umum bisa dirusak atau bahkan dicuri, terutama jika lokasi tidak memiliki sistem keamanan atau pengawasan yang memadai. Untuk mengatasi ini, seringkali diperlukan tambahan biaya untuk pengamanan, seperti penutup yang kuat atau pemasangan kamera pengawas. Bagaimana cara mengatasi permasalahan yang terjadi pada slide sebelumnya? Pertama, penggunaan perangkat dengan teknologi terbaru. Memilih perangkat dengan standar ketahanan tinggi seperti IP67 dapat memastikan node luar ruang mampu bertahan dalam kondisi cuaca ekstrem, termasuk hujan lebat, debu, dan kelembapan tinggi, sehingga lebih tahan lama dan memerlukan perawatan lebih rendah. Dengan perangkat ini, risiko kerusakan akibat cuaca dapat dikurangi secara signifikan, yang pada akhirnya menurunkan biaya pemeliharaan jangka panjang. Kedua, perencanaan frekuensi. Memilih frekuensi yang lebih sedikit terhadap gangguan, seperti 5 GHz, yang nantinya dapat membantu mengurangi interferensi, terutama di lingkungan yang padat terhadap perangkat nirkabel. Frekuensi 5 GHz memiliki lebih banyak saluran yang tidak saling tumpang tindih dibandingkan dengan 2,4 GHz, sehingga cenderung lebih stabil dan cepat di area yang ramai. Selain itu, menyesuaikan konfigurasi frekuensi sesuai lokasi juga penting, seperti mengatur agar node tidak berbagi saluran yang sama dengan perangkat lain di sekitarnya. Ketiga, pemasangan di lokasi yang aman. Menempatkan node luar ruang di lokasi yang sulit dijangkau, seperti tiang tinggi atau area yang terpantau kamera pengawas, dapat mengurangi risiko pencurian atau vandalisme. Selain itu, menggunakan penutup pelindung atau penambat tambahan dapat membantu mengamankan perangkat dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Lokasi yang aman juga dapat dipilih berdasarkan kepadatan lalu lintas orang, di mana node ditempatkan jauh dari jangkauan publik langsung, namun tetap dapat memberikan sinyal jaringan yang baik. Apa saja komponen utama yang dibutuhkan di dalam pembangunan sebuah infrastruktur untuk node di luar ruangan? Pertama, node luar ruang, outdoor access points. Node ini adalah titik akses utama yang memancarkan sinyal jaringan nirkabel di area luar ruangan. Node luar ruang biasanya dilengkapi dengan casing tahan cuaca dan fitur-fitur khusus seperti antena berdaya tinggi untuk memperluas jangkauan sinyal, yang artinya perangkat ini berfungsi sebagai pusat penyebaran sinyal Wi-Fi atau jaringan nirkabel di area luar, seperti taman, halaman gedung, atau tempat umum lainnya. Kedua adalah antena. Antena merupakan komponen yang memperkuat dan menyebarkan sinyal jaringan. Pada node luar ruang, antena yang digunakan biasanya lebih kuat dibandingkan antena dalam ruangan. Biasanya menggunakan antena omnidireksional, menyebar ke segala arah, atau direksional, terfokus pada arah tertentu, tergantung pada kebutuhan jangkauan. Ketiga, Power over Ethernet, PoE, memungkinkan node luar ruang mendapatkan daya listrik dan data melalui satu kabel Ethernet yang memudahkan instalasi di lokasi-lokasi tanpa akses langsung ke sumber listrik. Ini juga mengurangi biaya kabel tambahan dan memudahkan pemeliharaan. Keempat, enclosure, merupakan pelindung atau casing khusus. Ini dirancang untuk melindungi perangkat dari kondisi cuaca ekstrem, seperti hujan, debu, dan panas.
Enclosure berstandar IP67 atau IP68 adalah yang paling umum digunakan karena mampu memberikan perlindungan optimal. Kelima, switch PoE atau power injector. Merupakan komponen ini menyuplai daya melalui kabel Ethernet ke node luar ruang. Switch PoE sering digunakan dalam jaringan yang memiliki beberapa node luar ruang, sedangkan power injector digunakan jika hanya ada satu atau beberapa perangkat yang memerlukan PWI. Keenam, router dan gateway, yang berfungsi untuk mengatur lalu lintas jaringan dan memungkinkan node luar ruang terhubung ke jaringan internet utama. Gateway juga memungkinkan pengaturan kontrol keamanan dan pengelolaan jaringan. Ketujuh, backhaul jaringan. Berfungsi untuk menghubungkan node luar ruang dengan jaringan pusat atau internet, terutama jika node tersebut tidak memiliki koneksi langsung ke jaringan utama. Backhaul ini bisa berupa koneksi nirkabel, wireless backhaul, atau kabel serat optik, tergantung pada jarak dan kebutuhan jaringan. Kedelapan tiang atau menara pemasangan. Berfungsi untuk memastikan jangkauan sinyal yang optimal, node luar ruang biasanya dipasang di tiang atau menara yang tinggi. Ketinggian pemasangan ini membantu menghindari interferensi dari rintangan seperti bangunan atau pohon, dan menjaga perangkat dari akses publik yang tidak diinginkan. Kesembilan, sistem keamanan fisik. Merupakan perangkat tambahan seperti kunci pengaman, penutup khusus, atau kamera pengawas dapat dipasang di sekitar node luar ruang untuk mencegah pencurian atau vandalisme. Kesepuluh, sistem manajemen jaringan, di mana perangkat lunak manajemen jaringan memungkinkan pemantauan kinerja jaringan, kontrol akses, dan pengaturan konfigurasi. Sistem ini juga memudahkan administrator jaringan untuk mendeteksi masalah, mengelola perangkat, dan melakukan pemeliharaan jarak jauh. Demikianlah pembahasan kita hari ini tentang konsep node luar ruang dan berbagai tantangan dalam pembangunan infrastruktur jaringan nirkabel. Kita telah melihat bagaimana node luar ruang memainkan peran penting dalam memperluas akses jaringan, meningkatkan kapasitas, dan menjaga kualitas koneksi di area terbuka. Selain itu, kita juga memahami bahwa proses pembangunan infrastruktur ini bukan tanpa tantangan. Mulai dari masalah teknis seperti interferensi sinyal dan ketahanan perangkat terhadap cuaca, hingga masalah non-teknis seperti biaya dan keamanan perangkat, semuanya memerlukan perhatian dan solusi yang tepat. Semoga materi yang kita bahas hari ini dapat memberikan wawasan baru, serta strategi efektif dalam merancang dan mengelola jaringan nirkabel di luar ruangan. Harapannya, dengan pemahaman ini, kita bisa berkontribusi lebih baik dalam menciptakan jaringan yang handal dan aman di lingkungan luar ruangan. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan dapat diterapkan dalam pekerjaan atau proyek-proyek mendatang. Sampai jumpa di materi berikutnya.